الصلاة خير من النوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alex Dia Budi Channel. Gimana kabarnya sobat semua? Baik, alhamdulillah. Pada pembahasan kali ini Mimin ingin mengupas tuntas tentang sesuatu yang sering kita dengar sehari-hari sebagai tanda dimulainya waktu sholat telah tiba. Apa itu? Ya, itu azan. Yang dimana ada perbedaan mengenai masalah azan baik dari kalangan Sunni dan Syiah. Kenapa Mimin ingin membahas masalah ini? Ya, karena banyak sekali orang yang tidak mengetahui mengenai sejarah azan, terutama untuk kaum muslimin di Indonesia yang masih awam, yang terkadang tanpa ilmu yang benar. Jika ada perbedaan di antara mereka, langsung menuduh terutama kaum minoritas yang berbeda dengan tuduhan keji dan menyesatkan. Ya sobat semua, saya akan memulai pembahasan mengenai sejarah azan dari kalangan kaum Sunni. Lafaz azan dari kalangan kaum Sunni yaitu Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu Akbar 1 kali, la ilaha illallah 1 kali. Sedangkan untuk iqamahnya adalah Allahu Akbar 1 kali, asyhadu an la ilaha illallah 1 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali, hayya 'alas shalah 1 kali, hayya 'alal falah 1 kali, qad qamatis shalah 2 kali, Allahu Akbar 1 kali, la ilaha illallah 1 kali. Ya sobat semua, menurut sejarah azan dari kalangan kaum Sunni itu diawali ketika kaum muslimin secara jumlah semakin banyak. Rasulullah kebingungan tentang bagaimana menyampaikan waktu sholat, maka beliau mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ada yang mengusulkan supaya dikibarkan bendera, ada juga yang mengusulkan supaya ditiup trompet seperti yang biasa dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya dibunyikan lonceng seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Ada juga seorang sahabat yang menyarankan untuk menyalakan api pada tempat yang tinggi agar orang bisa melihat cahaya dan asapnya. Lalu ada usul dari Umar bin Khattab untuk menunjuk satu orang sebagai pemanggil kaum muslim untuk sholat. Dan untuk sejarah lafadznya sendiri terdapat dalam riwayat Abu Daud. Abdullah bin Zaid dalam mimpinya melihat seseorang datang membawa lonceng. Ia bertanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu?" Orang itu menjawab, "Apa yang akan engkau lakukan dengan lonceng ini?" Aku menjawab, "Dengannya kami memanggil orang-orang untuk sholat." Kemudian orang itu berkata, "Maukah aku beritahu cara yang lebih baik daripada itu?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Tentu." Kemudian orang itu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah tiba waktu subuh, Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah dan memberitahukan apa yang dilihatnya dalam mimpi. Kemudian Rasulullah berkata, "Insya Allah mimpimu benar." Maka Rasul memerintahkannya untuk mengajarkan kepada Bilal. Umar bin Khattab yang sedang berada di rumah ternyata mendengarkannya. Ia keluar dan berkata, "Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku juga memimpikan apa yang dimimpikannya." Demikianlah secara singkat sejarah mengenai asal-usul pensyariatan azan menurut beberapa riwayat Bukhari, Abu Daud maupun At-Tirmidzi yang dijadikan patokan dalam azan oleh ahlu sunnah atau kalangan kaum muslim Sunni. Ya sobat semua, dari sejarah azan dari kaum Sunni ini sangat lucu sekali sobat semua. Masa Rasulullah sebagai makhluk yang suci dan sempurna dan sebagai manusia penyampai wahyu dari Allah dikatakan bahwa Rasulullah kebingungan dan harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah yang sangat penting ini mengenai masalah panggilan untuk sholat atau azan. Dan dalam sejarah azan versi Sunni ini, kenapa harus Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab yang harus menerima wahyu atau mimpi yang benar untuk memutuskan perkara ini, yaitu perkara azan? Bukankah Rasulullah lebih berhak mendapatkan mimpi yang benar untuk menyelesaikan masalah azan ini karena beliau adalah seorang nabi? Ya sobat semua, pasti sobat semua sering mendengarkan
ada perbedaan pengucapan lafaz azan di waktu subuh daripada azan di waktu-waktu sholat yang lainnya, yang dimana di waktu subuh ada penambahan kalimat as-sholatu khairum minan naum. Faktanya kalimat azan subuh as-sholatu khairum minan naum itu tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, tapi baru muncul ketika zaman Umar bin Khattab saat menjabat sebagai khalifah. Sejarahnya adalah sebagai berikut. Di antara penakwilan mereka yaitu para sahabat ialah dalam azan subuh yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, yaitu tambahan seruan muadzin as-sholatu khairum minan naum, yang artinya sholat lebih utama daripada tidur. Bahkan hal itu tak pernah ada pada zaman Abu Bakar. Justru khalifah kedua lah yaitu Umar bin Khattab yang memerintahkannya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis-hadis mutawatir melalui jalur itrah Ahlul Bait Rasul. Cukuplah bagi kita riwayat-riwayat yang melalui para perawi selain mereka, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta pada bab tentang seruan untuk sholat, bahwa muadzin mendatangi Umar bin Khattab untuk memberitahu tentang tibanya waktu sholat subuh. Ketika dijumpainya Umar masih tidur, si muadzin berkata, as-sholatu khairum minan naum. Maka Umar memerintahkan agar kalimat itu, yaitu as-sholatu khairum minan naum, dimasukkan ke dalam azan subuh. Ya sobat semua, jadi kalimat azan as-sholatu khairum minan naum itu muncul ketika zaman Umar bin Khattab dan tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana mengenai azan dari kalangan Syiah? Sejarah azan menurut kaum Syiah, menurut mazhab Ahlul Bait, azan diisyaratkan pada tahun pertama Hijriah yang terdiri dari dua bagian. Pertama, pemberitahuan tentang masuknya waktu. Kedua, azan untuk sholat wajib yang 5. Jika menurut ahlu sunnah azan diisyaratkan melalui mimpi Ibnu Zaid dan ditetapkan Rasulullah, menurut mazhab Ahlul Bait azan ditetapkan melalui wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi melalui Jibril, sama seperti sholat dan ibadah lainnya. Dalam kitab Al-Istisam bil Kitab was Sunnah, Syekh Subhani mengutip riwayat dari Imam Muhammad Al-Bakir yang berkata, ketika Rasulullah melakukan Isra ke langit, beliau sampai ke Baitul Maqmur. Lalu tiba waktu sholat, maka Jibril alaihissalam melantunkan untuk mengerjakan sholat dan membaca iqamah. Kemudian Rasulullah SAW maju ke depan, lalu para malaikat dan para nabi berbaris di belakang Muhammad SAW. Seorang ulama ahlu sunnah yang bernama Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya yang bernama Kanz al-Ummal meriwayatkan dari Zaid bin Ali, sesungguhnya azan diajarkan kepada Rasulullah pada malam Isra dan difardukan sholat kepadanya. Begitu juga dalam bukunya mengenai fikih Imam Ja'far As-Shadiq, Syekh Jawad Mughniyah menulis bahwa Imam Ja'far As-Shadiq berazan sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'ala khairil amal, hayya 'ala khairil amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lafaz azan Syiah adalah seperti yang telah Mimin sebutkan barusan. Akan tetapi sering orang-orang Syiah menambah kalimat asyhadu anna aliyan waliyullah setelah kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu apakah orang-orang Syiah melakukan bid'ah dengan menambahkan syahadat ketiga? Untuk menjawab masalah ini, kita memerlukan penjelasan secara hukum fikih dari para ulama. Menurut fikih Syiah, lafaz azan asyhadu anna aliyan waliyullah bukan merupakan lafaz azan yang telah ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, para faqih Syiah tidak mencantumkan penggalan-penggalan lafaz tersebut pada lafaz azan dan iqamah. Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai lafaz azan ini. Yang pertama akan saya sebutkan argumentasinya. Dikatakan bahwa tidak diperbolehkan mengucapkan syahadat yang ketiga pada azan dan iqamah. Syekh Soduk menilai bahwa pembolehan bacaan syahadat ketiga pada azan dan iqamah merupakan riwayat yang diciptakan oleh para gulat. Yang dimaksud para gulat ini kaum Syiah ekstrim ya sobat semua. Menurut Syekh Tusi, riwayat ini juga merupakan riwayat syadz. Riwayat syadz itu maksudnya bertentangan dengan riwayat yang masyhur. Dan orang-orang yang mengucapkan syahadat ketiga maka ia adalah orang-orang yang telah melakukan dosa. Dan argumentasi yang kedua, ada yang mengatakan pengucapan syahadat ketiga pada lafaz azan dan iqamah tanpa menganggap
bahwa keduanya merupakan bagian dari azan dan iqamah adalah boleh dan atau bahkan bisa dikatakan mustahab. Abdul Halim Ghazza dalam kitabnya Asy-Syahadat As-Salisah Al-Muqaddasah mengumpulkan fatwa lebih dari 100 ulama Syiah yang memfatwakan bahwa apabila pelafaz azan syahadat ketiga tidak dianggap sebagai bagian dari azan dan iqamah, maka hal itu adalah mustahab. Bukti klaim kelompok ini adalah riwayat yang bersifat mutlak. Setiap kali bersyahadat atas tauhid dan risalah, maka bersyahadatlah juga kepada kewilayahan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ada sekelompok ulama juga menghubungkan sikap Syekh Soduk dan Syekh Tusi sehingga menjadi dalih bahwa syahadat ini merupakan bagian dari azan. Ya, ada juga argumentasi lainnya yang mengatakan syahadat ketiga apabila dinilai sebagai syiar mazhab Syiah, maka hal itu bukan hanya mustahab, namun juga wajib. Ayatullah Hakim menilai syahadat ketiga adalah mustahab jika pengucap tidak meyakini bahwa hal itu adalah bagian azan dan iqamah. Menurut pendapatnya, pada masa sekarang syahadat ketiga adalah syiar Syiah. Sehingga menurut pendapat Ayatullah Hakim, syar'i bukan hanya mustahab, bahkan juga wajib. Ada juga yang berargumen bahwasanya syahadat ketiga bagian dari azan dan iqamah. Sekelompok fuqaha Syiah yang menilai bahwa syahadat ketiga merupakan bagian dari azan dan iqamah, mereka menyandarkan kepada riwayat yang oleh Syekh Soduk dan Syekh Tusi sendiri diragukan kebenarannya. Demikian juga sebagian dari mereka dalam hal ini bersandar pada riwayat yang dinukil oleh Muragi Misri yang mengatakan bahwa Salman dan Abu Dzar mengucapkan syahadat ketiga dalam azan dan iqamah. Ya, jadi kalimat azan dan syahadah ketiga yaitu asyhadu anna aliyan waliyullah jika diniatkan bukan bagian dari azan, hanya sebagai tanda ikrar kewilayahan Ali bin Abi Thalib dan tanda kecintaan kita kepada beliau, maka hukumnya boleh, bahkan mustahab menurut kaum muslim Syiah. Sedangkan untuk lafadz azan hayya ala khairil amal sebenarnya sudah dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dihapus pada zaman Umar bin Khattab. Ya, perlu sobat semua ketahui bahwasanya Umar bin Khattab menghapus 3 hal yang pernah dihalalkan atau diperbolehkan pada zaman Rasulullah, yaitu yang pertama, Umar bin Khattab menghapus lafadz azan hayya ala khairil amal. Yang kedua, Umar bin Khattab menghapus mut'ah haji. Yang ketiga, Umar bin Khattab menghapus mut'ah nikah. Berdasarkan beberapa riwayat yang saya nukil dari Sayyid Syarafuddin mengatakan bahwa penghapusan kalimat hayya ala khairil amal terjadi setelah zaman Rasul. Hal itu dilakukan untuk membangkitkan semangat jihad kaum muslim. Jika diserukan bahwa sholat adalah amal yang paling baik, maka akan menghambat orang awam untuk melaksanakan jihad. Terlihat dalam kecenderungan pemerintahan setelah Rasul adalah perluasan wilayah ke berbagai penjuru negeri. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa pada zaman Umar bin Khattab gencar-gencarnya melakukan ekspansi militer dan penaklukan ke berbagai penjuru negeri. Dan salah satu cara Umar bin Khattab untuk membangkitkan semangat para pemuda muslim pada waktu itu yaitu dengan menghapus seruan untuk lebih beramal baik yang dalam lafadz azannya yaitu hayya ala khairil amal, agar pemuda muslim pada waktu itu lebih semangat lagi untuk berperang. Ya, sobat semua, mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini mengenai masalah azan, yang dimana ada banyak sekali ya perbedaan baik secara sejarah ataupun pengucapan lafadz azan, tapi ya kita harus saling menghargai lah antara satu dengan yang lain dan tidak saling menyesatkan. Yang lebih baik lagi kita harus mencari tahu kenapa orang Syiah mengucapkan lafadz azan seperti ini, kenapa orang Sunni itu seperti ini lafadz azannya. Ya, mungkin cukup sekian akhirul kalam. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.